pangeran. Boy, ya mak nyaman. Kenapa? Dikatakan oleh Allah mereka itu adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Walaupun sampean tak ikhlas duduk ning kantor, kor ndak toju, kor ndak ngaji, kor ndak akompol, insyaallah oleh pangapura dari pangeran. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, aneka season pertama, season kedua tanya jawab. Derem, terus akhirnya apa cukup doa neka? Hah? Tak payah sampai. Tak lapar. Kok saya lapar. Lebih utama mana ajaran Siti Jenar dengan Wali Songo? Gini, sebenarnya Siti Jenar ini benar, gitu loh. Tapi tasawuf yang ada tasawuf tauhid itu yang tidak bisa disebarkan ke orang awam. Ada orang tasawuf itu nggih tauhid neka tengki. Ben sampean tak notot. Beneka sayangnya orang sekarang pengen yang nyeleneh seperti Siti Jenar, seperti Ibnu Arabi, nggih. Kan aneh, Ibnu Arabi neka pada bi Siti Jenar, tauhid tengki. Siti Jenar neka ada bu. Di dalam diriku ada Allah. Aku adalah Allah. Itu pohon adalah Allah. Nggak neka. Bukan artinya pohon itu Allah. Di dalam pohon itu ada keagungan Allah yang sangat agung. Maksudnya seperti itu gitu loh. Nah ini orang neka montro belajar nggak neka kudu ngaji di tangan guru yang bener-bener kuat. Ben beaban kudu beda syariat, toriko, hakiko kudu jadi setung. Mau nak kana mungkin kan ngalah hakikat tamlolo. Tak usah abejeng cokop. Tapok. Nggih. Karena ini nggih kan banyak pokok enggak tapok kiai beb tapok gula aja nyoro lager aja ilen kok le ini lagi kok paling belis mon bere kiai deng megedeng bluk megubluk ngebele pokok enggak hei kikir lah mon bede orang sepantes tak bejeng habaib. Ini lagi, mun pajat beda orang saya pantas tak bejeng nikah Habib. Benih kiai, benih saya gondrong, pokoknya enggak, tapok. Kenapa? Dengarkan. Seandainya ada orang yang pantas tidak sholat, itu Habib. Kenapa Habib? Habib ini anak cucunya Rasulullah, betul? Nah, Rasulullah dikatakan oleh Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, aku nggak nyiptakan surga. Surga diciptakan karena siapa? Karena siapa? Nabi Muhammad. Artinya si andi surga siapa? Nabi Muhammad. Kan gitu maknanya. Seandainya ada orang yang pantas nggak sholat, Habib. Ada apa? Kainnya si andi surga. Bukan betul lagi. Tapi mana coba sebutkan satu Habib yang nggak sholat? Beda. Arwalandi datuk Gusti Kanjeng Nabi. Pakai neng are kiamat Nabi Ibrahim ngabala nafsi, Nabi Musa nafsi, Nabi Muhammad analaha ummati ana pamat akabal ahli baiti ahli bait telah selamat kado. Mun pak tinggi beda banjir, nggih beda cuman ada satu kapal besar. Saya masuk rakyat apa bini nembian kado. Bini, ya congo mentua congko taki pak kente ngono. Artinya apa? Yang pertama diselamatkan pasti keluarga. Makanya dengarkan, mon beda orang saya pantas tak bejeng, saestona saya pantas tak bejeng, Habib. Ada apa? Surga din kain. Kita lagi. Tapi tidak ada satu Habib kami para habaib tidak pernah diajari untuk tidak sholat. Tidak pernah, bahkan kami dipukul. Etokol makilah Habib, etokol mun tak bejeng. Arya anan paijo paimin tak temu nasapa. Nggih, kun maca tasbih Allah. Baan aban tibi tak kena Allah tapok lemare orang. Bu, inilah kesalahan kita. Terlalu mempelajari hakikat. Tak kenapa? Tak kok pelkak teronge nomah. Ongkun kok paling belis mun bahas masalah orang seku ngaku kiai. Benih kiai itu orang yang takut kepada Allah. Kok ngaku pulan atapa anu apa selon lemaan Allah
Bencu keme apa dek remal. Dengarkan, ini sudah ada dari zaman dulu bu. Kasep, makin bodoh neng Bengkal nggih. Tuhan matahari jan, bodoh masuk rame masuk Facebook loh. Dia mau orang bodoh, nggih tak ngeding biar, nggih. Fajar. Jadi Allah nika caan Allah itu adalah cahaya. Jadi saya tepak nika agama Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim nika mencari Allah. Tak beres sore nggak nika. Makanya dikatakan kita jangan terlalu dalam tauhid. Dengarkan. Kenapa? Kalau kita nggak punya ilmu, nggak duduk dengan guru, akal kita nggak cukup. Dulu si Abdul Qadir Jailani pernah si Abdul Qadir di neka bekto jalan bodoh cahaya terak. Beni mempe, menikah kan mempe. Tambah kok kemarin. Bim, mau nanya bagaimana caranya mencikapi suami yang malas sholat? Tolong beri solusinya. Laken bantah bajeng. Iya. Gede nakil. Dengarkan. Ya tolong. Gini loh. Istri itu tugasnya besar. Di antaranya adalah membantu suami untuk menjadi taat. Pacut ring laki rede iya. Papole sop bulaken ben. Bajeng tak bajeng? Bajeng tak bajeng? Pada wiben tak bajeng ya. Bagus terus aki ki cerita kebor kelap cai kembian iki. Ngaki sampeyan neka Bu dengarkan. Suami istri sama. Suami adalah baju Anda istri. Wahai istri, Anda adalah bajunya suami. Anda harus saling melengkapi. Terkadang memang zaman seperti ini. Bantulah suami Anda untuk menjadi suami yang soleh. Anda yang menjadi suami, bantulah istri Anda untuk menjadi istri yang soleha. Ini harus saling menutupi, gitu loh. Cerita lagi ke tetangga, elah, tang laki tanduk bojo, pado tang laki ya, pada iyalah. Jangan, montro asro ke pangeran. Ya Allah, tang laki maki tak bajeng, beri hidayah ya Allah. Jagain gulaku nggih, mulai sopu, kebiaki kopi, kebiaki senyaman. Harus punya pemikiran seperti itu. Are laki nala malas bojong, lai gelub ya. Padalah tak bojong, dong begendeng lah. Ada, paham ya? Istri yang hebat adalah istri yang mau membantu. Dan juga saya dengarkan Pak, saya mau ngasih tahu bahayanya keluarga yang meninggalkan sholat dan sholatnya kurang bagus. Dikatakan Allah akan ngasih penyakit. Rumah tangga Bu, sampai kalau punya suami nggak sholat, nggak dibantu dengan cara apapun yang lembut tapi ya. Kalau nasihati orang laki yang lembut, bojong apa cak Habib wah, muntah bojong gila cak Habib, tapok sampai bilakin. Ini lagi, bantu suami Anda untuk berbuat baik dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, seperti itu. Dengarkan, bahayanya suami kalau nggak sholat atau istri yang nggak sholat. Jika ada di rumah tangga suami istri meremehkan sholat, maka Allah akan berikan penyakit, beri kuman, beri penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu keluarga tersebut akan senang berzina. Jika rumah tanggana bejangan tak tepak, bekal beri penyakit lebur azina. Sampian Pak, nggih, mon binina baan lebur selingkuh, cek salaki binina. Takok sampian ben binina bejangan tak tepak neng cuma. Sampian Bu, mon andi anak bini ngandung neng luar nikah, cek salaki. Berarti pendidikan sholat anak perempuan Anda kurang bagus. Siapa orang yang meremehkan sholat di dalam rumahnya, maka Allah akan kasih penyakit lebur azina. Paham tak? Adha'us shalah wattaba'us syahwah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwah. Mun rumah tangganya sholatnya kacau, Allah akan kasih penyakit. Apa penyakitnya? Lebur azina. Si laki lebur azina. Kenapa? Rumah tangganya sholatnya salbut. Tapi jika sholatnya mulai diperbaiki, maka Allah akan cabut penyakit tersebut. Di rumah tangga Anda tidak akan ada penyakit hawa nafsu, lebur azina, maka akan dicabut. Jadi kalau ada suami Anda lebur selingkuh, bini lebur selingkuh, ini memastikan rumah tangga Anda sholatnya nggak tepat. Allah kasih penyakit. Jika diperbagus sholatnya, Allah akan cabut. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun labede sing ngelamar, mun anak praben mun labede sing minta, bagi. Ya lah kalak ya cok deh iya. Anak perawan kalau ada yang minta harus dikasih. Enggak usah Bu, enggak usah sampean ini anak gana tak cocok, tak anganga, akepek nyomsep, ketarbina anu, pada biko, untuk anu, jomarajo, kimatengki, mama, enggak ada. Tapi kenapa itu terjadi Beb? Itu karena kamu punya prasangka jelek kepada Allah. Kata Allah, ana indardoni abdibi.
Aku tergantung prasangka hambaku. Nyangka mun arene kasial, pasial bi Allah. Nyangka mun tahun neka kabin, maka aneka gawat, ben yakin, pak gawat ben Allah. Kenapa? Allah mengatakan aku tergantung prasangka hambaku. Prasangka baik Allah, jadi baik. Prasangka jelek Allah, jadi jelek. Paham ki? Yang penting kalau sampean punya anak perawan, diminta oleh anak laki syaratnya 2. Kalau pengen sempurna 3. 1, harus anak laki yang sholat. Anu beb kelambina tengkorak, congok tengkorak, tapi kalau dia ada majelis, bagus apa tidak? Allahumma sholli Muhammad. Nyabis gekok waren jong. Puji bisa habisan bikoban. Dengarkan, kalau mau punya anak mantu ada 3 syaratnya. 1, harus sholat 5 waktu. Mon tak bejeng lajak begi. 2, mapan kering tuana. 3, semak bi ulama. Tekel pakai kelambin aneka. Mon semak bi ulama. Mapan kering tuana. Hadir pengajian kalak manto. Kenapa? Mon anak manto tak bejeng. Manto ki tak bejeng. Tanggul tepak beb mapan cocok keng rang abejeng. Jae kalak. Apa? Ebri ben pangeran amanat lema bekto tak ilakonin apa boleh anak amanat dari anak sambian tak bisa amanat dari pangeran tak ilakonin dari pangeran tak ilakonin apa boleh amanat dari sambian netep tang anak cong ya engki ada Allah netep tak ilakonin apa boleh sambian si netep enggak lagi si nomor 2 kudu mapan kering tuana mun mapan kering tuana sampian bakal mulje si nomor 3 kudu semak bi ulama mun manto semak bi ulama tak kira bisa nakal je pate bisa masuk surga apa gara-gara semak bi ulama apa boleh manusia pate najis mugolado toju bi ulama selamat makanya nggak usah terlalu jodoh nyama dulu pengen jadi penyanyi cilik cukup ini sampai Arya ajen apa de remah gini loh contoh yang gampang gini seandainya Rasulullah hadir di majelis seperti ini kemudian sholawat ajoget man ajoget tak perot kapi man joget aja yang ditin Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa? Kita harus pikir boleh dong kita seneng tapi harus tahu tempatnya ini anak muda nggak ada yang joget tangan gini cukup Arya tak songkoan sebini. Sekarang gini, coba sampean yang lihat di Facebook atau di video, mon bener yang bini joget deh ya, ban nyongok muana apa neng bener saja. Kadang gula nyongok, les netting kebebas gini. Aduh. Dia apa? Itu wajar manusia. Makanya orang perempuan, ada apa kok perempuan sampai joget waktu sholawat kurang sopan. Gitu loh, tapi kenapa beb di Subban itu sampai joget gini kayak di Subban itu bagusnya kenapa anak muda ini anak nakal gitu ditampung tapi mau diarahkan dimarahi berubah sekarang di masa sekarang Subban ada yang joget nggak ada walaupun ada anak baru kenapa karena Gus Hafid tujuannya ayo yang nakal mau dirubah yang baik tanda yang kebal sendek baik seneka. Tapi kalau dijadikan tujuan majelis berjoget demi Allah akan kening tolang aneka. Jadi kayak sekarang silahkan seneng Pak Sanu cukup nggak apa-apa. Mohon bisa tak apa-apa jarin meloloh. Atau elong amlo. Tak apa. Kau cara lu. Enggak orang. Loh, ini jaran kepang dibawa ke sini kan nggak pantas seperti itu. Ya kita harus tahu-tahu sendirilah. Paham ya? Ya mudah-mudahan majelis ini kita ini majelis bahagia, majelis seneng tapi nggak sampai kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Paham ki? Takok kening tolai kita iki. Allahumma sholli Muhammad. Mohon doanya supaya cepat punya saya jawab, ada yang belum bisa jawab supaya waktunya lebih singkat. Kedepannya mudah-mudahan kalau bisa acaranya seperti ini. Jadi kiai diundang, terus unek-unek yang ada di sampean dikasih tanya jawab. Mungkin 5-4 pertanyaan untuk kiainya supaya nambah. Mudah-mudahan barokah.
Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa diberikan kesehatan, jabatannya barokah, Haji Ahmadi dan para kiai, para asatid yang lainnya, dan juga Ustadz Hamid yang saya muliakan. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang barokah insyaallah. Kedepannya lebih barokah, bukan hanya untuk pemuda dan desa sini lebih barokah. Mudah-mudahan dengan datangnya para habaib, para kiai, keturunan Genggong, keturunan Kiai Minu, keturunan Kiai-Kiai Ngale yang akan diundang nanti, membawa barokah untuk desa ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah. Mudah-mudahan sampean yang nyumbang acara ini Allah ganti lebih banyak, lebih barokah rezekinya. Para pemuda, kalian yang mau duduk di sini, duduk di depan, yang seharusnya sampean nongkrong, sampean mabuk-mabukan, walaupun baju sampean seperti itu, sampean duduk di sini, mudah-mudahan Anda nantinya akan dijadikan pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Anda nantinya akan dijadikan pemuda-pemuda futuwatul Islam, pemuda yang kuat yang akan dijadikan mengawal Rasulullah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf terlalu panjang, tapi mudah-mudahan mungkin karena ini milad, insyaallah lain waktu mungkin lebih sedikit saya ceramah. Minta maaf karena terlalu panjang, tapi mudah-mudahan membawa barokah, membawa perubahan untuk desa ini. Orang yang jelek adalah orang yang tidak ingin berubah. Orang yang bagus adalah orang yang ahli maksiat tapi melakukan dua hal. Satu, dia mencari hidayah. Dua, dia ingin berubah. Ini orang yang istimewa. Kalau Anda jelek, Allah lemparkan dalam diri Anda ingin berubah dan ingin mencari hidayah di majelis seperti ini, Anda adalah orang yang istimewa. Anda adalah orang yang akan menjadikan orang yang husnul khotimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf kalau ada kata-kata yang kasar, yang kurang sopan, saya minta maaf kepada Bapak Kepala Desa, Haji Ahmadi, dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doa maulid kitab maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya aminin reng sareng. Walaqad asartu dinati man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. والله قد أثنى عليه فما يساوي منا أو يقول منا أو يكون تنانا لكن حبا في السرائر قد علم لي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأهل الألي إلهنا متوسلنا بمن إليه دعانا مختاري وببي وصفي زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجيب دعوانا أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط في كل حال حبلنا وإبال من ورد ومن والنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطائبا أوصانا والحاضرين وسيا في جميعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الطواف بك الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واكسر ختمنا عند الممات واسلا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillah. Sekelangkong sekak dinto para hadirin hadirat setuju para Rabu saya hadir malam saat semangken. Jadi atas nama Cakanca Pemuda Ledok dalam rangka milad pertama Kak Dinto
Mohon maaf manabi hal-hal sekurang berkenan. Jukenan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh donatur, seluruh para penyumbang kegiatan milad Kak Dinto. Moga-moga kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu di tahun depan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekak Dinto, kegiatan Kak Dinto ben ngireng kita pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang tentram. Moga-moga kalaban arpan gelek tidak angkat kita dari majelis ini kecuali hajatan beten kaula sareng parajunan seteja ekabulaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Cek cek cek.